Dalam peristiwa saya bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kelistrikan. Singkat cerita, satu waktu saya dimintakan oleh pimpinan saya bersama dengan teman saya untuk melakukan pemeriksaan di salah satu bagian panel listrik yang mengalami trouble. Berdua kami masuk untuk melakukan tugas kami, bla 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 bla, sudah hampir kami selesai. Dan siap-siap kami keluar, kami mengumpulkan semua barang-barang, alat-alat yang kami bawa ke dalam. Tiba-tiba teman saya katakan, "Martin, di atas kepala kamu itu ada percikan api." Dan ketika saya menoleh memang benar. Saya katakan sama teman saya yang berada di samping kiri, "Ayo cepat keluar, karena ini pertanda buruk." Pada waktu posisi saya berada di sebelah kanan dia lebih beruntung. Dia berada dekat galian kabel yang besar di bawah tanah. Jadi ada lubang besar. Ketika dia melihat percikan api itu, dia langsung lari kabur menyelamatkan diri. Sementara saya terperangkap dengan berbagai macam ukuran kabel yang ada di dalam panel tersebut. Dan jalan yang kami buat pada saat kami masuk pertama cuma sebesar kolong kursi ini. Ketika saya mengambil posisi untuk keluar, tiba-tiba api terus membesar. Api terus membakar tubuh saya seperti ada orang yang tendang dari belakang saya dan saya jatuh ke lantai. Situasi dalam panel itu dipenuhi dengan asap tebal hitam. Saya sudah tidak bisa melihat apa-apa. Saya hanya berusaha untuk mencari jalan keluar, tetapi api terus mengikuti, mengejar saya. Saya ke kiri, api itu ikut ke kiri. Saya ke kanan, api itu ikut ke kanan. Saya nggak tahu, saya nggak hitung berapa kali saya bolak-balik dari sudut kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, sehingga membuat saya kehabisan tenaga dan saya jatuh ke lantai. Saya nggak pingsan, saya cuma kecapean karena bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Api terus membakar tubuh saya. Saya nggak bisa berbuat apa-apa pada waktu itu karena sudah terperangkap. Pakaian yang saya gunakan 2 lapis. Karena itu memang ketentuan kami di bagian listrik. Harus pakai pakaian pengaman. Habis terbakar semua. Tidak lama kemudian saya udah cium bau daging yang udah gosong. Saya merasakan sangat perih oleh karena api yang membakar tubuh saya. Bolak-balik. Saya berusaha untuk menghindar api itu, tapi nggak bisa sama sekali. Dan api terus membakar tubuh saya. Warnanya biru apinya, bukan merah lagi. Ini kalau listrik jahat banget. Saya berusaha bertahan, namun tidak bisa. Saya mau berteriak tetapi tidak bisa. Karena saya terus menahan rasa sakit yang ada oleh karena api yang membakar tubuh saya. Dan akhirnya saya menyerah. Saya menyerahkan pada situasi yang terjadi. Dan api terus membakar tubuh saya. Dia bakar. Dan pada waktu itu saya berpikir begini. Disinilah batas akhir hidup saya. Saya pasti akan mati. Saya pasti akan meninggal. Dan saya hanya bisa berdoa sama Tuhan. Terima kasih atas kehidupan yang Engkau berikan bagi hamba-Mu ini selama di dunia ini. Sambil saya menangis. Kenapa? Saya mengingat istri saya mengingat anak saya. Karena usia pernikahan rumah tangga kami sangat muda. Anak kami baru umur 5 bulan. Saya hanya bisa menangis dan menangis. Pasrah dengan keadaan. Sementara api terus membakar tubuh saya. Saya sudah tidak tahan. Dalam hati saya, kapan ini maut menyemput saya? Timbul di pikiran saya begini, untuk mempercepat proses kematian saya, mendingan saya rangkul lagi semua kabel-kabel yang ada di dalam. Saya peluk,
Saya berusaha untuk meraih semua kabel-kabel yang ada di dalam dengan satu pemikiran, dengan satu tujuan. Ketika saya pegang, habislah nyawa saya. Karena di dalam panel itu berisikan tegangan yang sangat tinggi. Di bawah kaki saya itu ground, yang di dinding saya senderan itu ada 11 kafe sama 20 kafe, dan di atas kepala saya itu tidak jauh, cuman 30 cm, itu 70 sampai 80 kilovolt. Bayangkan kalau tegangan yang tinggi, seharusnya saya udah mati. Seharusnya badan saya udah hancur. Dan pada waktu saya meraih semua kabel-kabel yang ada di dalam panel tersebut, saya hanya bisa terkejut. Saya kaget. Tidak ada satu kabel pun yang bisa mencabut nyawa saya. Dan saya langsung jatuh lagi ke lantai. Api terus membakar. Api terus membakar. Tiba-tiba begini, saudara-saudara. Saya mendengar satu suara yang sangat luar biasa. Satu suara yang membuat saya kaget. Itu suara wanita. Dan saya berpikir begini, bahwa di dalam lingkungan pekerjaan kami tidak ada tenaga kerja wanita yang dipekerjakan. Tidak ada satupun, baik di staf kantor. Semuanya laki-laki. Saat saya terbaring dalam keadaan lemah dan pasrah, dia katakan begini, bangun dan kamu akan diselamatkan. Saya kaget. Saya mencari dari mana datangnya suara itu, tapi tidak bisa. Karena di dalam panel tersebut sudah dipenuhi dengan asap tebal hitam. Singkat cerita, saya berusaha untuk membuka mata saya. Pertama, kedua, ketiga. Entah keberapa kali saya berusaha buka mata saya, baru saya bisa melihat lampu-lampu yang ada di sekeliling, di tempat kerja kami. Saya memperhatikan tubuh saya sudah teratur rapi keluar dari panel. Dan saya tidak tahu siapa yang membawa saya keluar. Padahal pintu yang kami buka itu cuma sebesar kolong kursi. Jadi kalau kami mau masuk itu harus merayap dulu. Tidak lama kemudian teman-teman saya datang. Perlengkapan pemadam di tangan mereka. Tapi mereka belum langsung mendekati saya. Dari jarak sekitar 10 meteran sampai 20 meter. Mereka hanya menatap saya. Karena mereka takut. Untuk memastikan kalau saya ini sudah terbebas dari aliran listrik, mereka menggunakan sebatang kayu. Mereka menjulurkan kayu tersebut. Dan ketika mereka melakukan hal itu, saya katakan begini, saya sudah aman. Mereka semua langsung mendekati saya. Dan semua berteriak menangis, memanggil nama saya. Karena melihat keadaan saya yang sudah gosong. Dibawalah saya, diangkatlah tubuh saya. Ketika mereka mengangkat tubuh saya, kulit-kulit semua terkelupas. Pada waktu mereka angkat, saya merasa tubuh saya sudah terpisah-pisah. Tangan, kaki, kepala, badan semua udah saya rasakan terpisah satu sama yang lain. Dibawalah ke rumah sakit yang paling dekat untuk mendapatkan pertolongan pertama. Sang dokter katakan begini, Bapak sudah tidak bisa tertolong. Tapi dia katakan, coba kita lakukan yang terbaik. Dia masang semua alat-alat dalam tubuh saya, infus, oksigen, dan semua.